Gagal jantung kongestif adalah keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memompakan darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu. Sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Berdasarkan penelitian Purbianti dan Agustanti tahun 2015, faktor resiko yang memiliki hubungan signifikan dengan gagal jantung antara usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, penyakit jantung, kebiasaan merokok, riwayat tekanan darah tinggi, dan kadar gula dalam darah. Tanda dan gejala gagal jantung menurut Aspiani tahun 2015 ditandai dengan keluhan berupa perasaan badan lemah, cepat lelah, berdebar-debar, sesak nafas, anoreksia atau terjadi gangguan makan, batuk, berkeringat dingin, batuk atau batuk berdarah, fungsi ginjal menurun, edema atau biasa dibengkak, mual, asetis atau pembekakan pada perut, dan sakit daerah perut. Penyebab dari gagal jantung menurut Padilla tahun 2012 yaitu 1. Adanya kelainan otot jantung yang menjadi faktor penyebab terjadinya gagal jantung. Kelainan otot jantung menyebabkan menurunnya kontraksilitas jantung. 2. Aterosklerosis koroner atau penumpukan pada arteri yang menyebabkan terjadinya disfungsi miokardium. 3. Hipertensi. Hipertensi mengakibatkan beban kerja jantung pada gilirannya meningkat, akibatnya peningkatan ukuran serabut otot jantung. 4. Peradangan dan penyakit pada otot jantung berhubungan dengan gagal jantung ini merusak serabut jantung. 5. Adanya penyakit jantung seperti terjadi sesak nafas dan anemia atau kekurangan darah. Faktor penyebab lain yang dapat memicu pembengkakan gagal jantung menurut Wijaya dan Putri tahun 2013 yaitu 1. Aritmia atau irama jantung. Irama jantung itu di atas normal atau tidak normal. B. Infeksi sistemik atau yang mempengaruhi sistem tubuh dan infeksi paru. Gagal jantung dapat dipengaruhi oleh organ yang mempengaruhi sistem tubuh dan terjadinya infeksi paru-paru. 3. Emboli paru atau terjadi pembekuan darah pada paru. Jika memiliki gejala tersebut, maka segera periksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Maka dokter akan mendiagnosa atau memberitahukan penyakit yang Anda derita dan memberikan penanganan yang tepat. Ingat ya, jangan menunda-nunda sebelum terlambat. Gagal jantung dapat dicegah menurut Dinas Kesehatan tahun 2021 tentang jagalah jantungmu untuk lebih sehat agar jantung tetap sehat dan terapkan cerdik. C. Untuk cek kesehatan secara berkala seperti monitor tekanan darah, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, mengecek kadar kolesterol dan gula darah secara teratur. E. Untuk enyahkan asap rokok. Merokok bisa berdampak buruk bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain. R. Untuk rajin aktivitas fisik atau berolahraga secara rutin selama 30 menit per hari sebanyak 3-5 kali per minggu. D. Untuk diet sehat dan seimbang dengan cara 1. Dengan 3 porsi sayur dan 2 porsi buah. 2. Membatasi gula tidak lebih dari 4 sendok makan per hari dan mengurangi makanan dengan gula tinggi. 3. Membatasi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. 4. Membatasi minyak tidak lebih dari 5 sendok makan per hari. 5. Membaca label kemasan makanan dan minuman, apakah mengandung gula tersembunyi seperti maltosa, glukosa, sukrosa, laktosa, dan dektrosa.
Apakah mengandung garam tinggi seperti keju, kacang asin, keripik kentang? 6. Mengurangi konsumsi tinggi lemak dengan memilih sumber protein yang mengandung rendah lemak seperti kacang rebus, ikan, tahu, tempe yang tidak digoreng. Kemudian I. Istirahat yang cukup. Bagi orang dewasa, istirahat yang cukup dengan tidur selama 7-8 jam per hari. Kemudian K. K untuk kelola stres, sering-seringlah rekreasi, relaksasi, berpikiran positif dan bercengkerama dengan keluarga ataupun orang lain. Terapkan pada hidup teratur dan merencanakan dengan sebaik-baiknya, dan tidak lupa juga yang dilakukan adalah dengan memohon petunjuk dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika Anda sudah terkena penyakit jantung, agar terkontrol kesehatannya dilakukan patuh sebagai berikut. Yang pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. 3. Tetap diet dan gizi seimbang. 4. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. 5. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat lainnya. Olahraga rutin sangatlah dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung. Bahkan, aktivitas fisik bisa menurunkan risiko meninggal akibat penyakit jantung sampai 50%. Keuntungan olahraga bagi kesehatan jantung diantaranya adalah 1. Peningkatan toleransi latihan. Jadi, semakin terbiasa akan semakin bertambah kemampuan olahraganya. Walaupun tidak seperti individu yang normal, tanpa gangguan jantung. 2. Menurunkan berat badan. 3. Menurunkan kadar kolesterol jahat dan kolesterol total di darah. 4. Meningkatkan kadar kolesterol baik di darah. 5. Meningkatkan sensitivitas insulin. Ketika seseorang sudah terlanjur didiagnosa mengidap penyakit jantung, biasanya mereka khawatir dan tidak yakin bagaimana harus memulai berolahraga lagi atau jenis olahraga apa yang aman untuk penderita penyakit jantung dan seberapa lama durasi yang disarankan. Berikut beberapa jenis olahraga untuk penyakit jantung yang umumnya dilakukan. 1. Berjalan kaki. Olahraga ini termasuk jenis aerobik yang baik untuk jantung dan paru-paru. Jika Anda baru mulai berolahraga lagi setelah mendapatkan diagnosa penyakit jantung atau operasi, maka awali pelan-pelan saja. Di minggu pertama, cobalah berjalan santai selama 10 menit di sekitar rumah setiap 2 hari sekali. 2. Jogging. Jika berjalan kaki di minggu pertama sudah bisa Anda lakukan dengan rutin, maka di minggu kedua cobalah menambah kecepatan dengan jogging. Awali dengan 5 menit pemanasan dengan berjalan kaki. Setelah itu, mulalah menambah kecepatan hingga akhirnya jogging selama 10 menit. Olahraga ini akan lebih memacu kerja jantung sehingga aliran darah dan oksigen pun semakin lancar. Akhiri dengan pendinginan dengan kembali berjalan santai selama 5 menit. 3. Berenang. Sama dengan berjalan kaki, berenang juga termasuk jenis olahraga aerobik yang baik untuk jantung dan bisa melancarkan peredaran darah dan oksigen. Anda bisa coba melakukan olahraga ini di minggu ketiga. Setelah minggu sebelumnya sudah terbiasa jogging 2 hari sekali. Berenang santai bisa Anda coba dengan gaya bebas atau gaya dada selama 15 menit. Jika terlalu melelahkan, berjalan kaki dalam
air pun sudah cukup. 4. Bersepeda statis. Olahraga di dalam ruangan lebih disarankan bagi mereka yang ingin beraktivitas fisik, namun memiliki penyakit jantung. Seperti statis adalah alternatif yang baik untuk penderita penyakit jantung yang ingin tetap menikmati olahraga. Bersepeda sekaligus bisa melatih jantung untuk memompa darah dan oksigen secara teratur. Jangan lupa untuk tetap melakukan pemanasan dan pendinginan selama 5 menit sebelum dan sesudah bersepeda. 5. Yoga dan Tai Chi. Kedua olahraga ini termasuk ke dalam jenis latihan fleksibilitas yang bisa membantu otot-otot memanjang dan melemaskan persendian. Gerakan-gerakannya yang pelan dan diikuti pengaturan nafas yang baik juga membantu jantung dan paru-paru untuk bekerja lebih baik, terutama setelah lama tidak beraktivitas fisik. Disarankan untuk melakukan olahraga ini bersama dengan instruktur yang berpengalaman. Mengapa? Karena mereka tahu gerakan-gerakan seperti apa yang cocok untuk penyakit jantung. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berolahraga bagi penderita penyakit jantung antara lain: ukur kemampuan olahraga Anda. Jangan berolahraga terlalu banyak dan terburu-buru. Beri tubuh Anda waktu untuk beristirahat. Jangan berolahraga di luar ruangan bila cuaca sedang terlalu panas, dingin, atau lembab. Jangan mandi dengan air yang terlalu panas atau dingin sesudah olahraga, karena suhu udara yang ekstrim bisa membuat jantung bekerja lebih keras. Awali pelan-pelan. Bila aktivitas fisik Anda sempat terhenti selama beberapa hari, misalnya karena sakit, liburan, berrekreasi, dan lain sebagainya, maka ketika mulai olahraga lagi, mulailah pelan-pelan. Olahraga yang tidak disarankan untuk penderita jantung. Olahraga yang menahan nafas saat dilakukan, seperti push up, sit up, dan lain-lain. Olahraga yang menggunakan beban di atas 4 kg. Beberapa penderita jantung takut dan khawatir bila akan olahraga. Namun, fakta yang harus diketahui penderita penyakit jantung adalah olahraga justru sangat disarankan untuk melakukan, tetapi ada di saat di mana mereka dilarang untuk olahraga, yaitu ketika demam atau kondisi tubuh sedang tidak fit. Universitas Harapan Bangsa atau UHB merupakan sebuah transformasi dari Stikes Harapan Bangsa yang didirikan pada tahun 2002 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dwi Puspita oleh Bapak Haji Syiaruddin Amin. Selamat datang di Universitas Harapan Bangsa. UHB telah menjalin kerjasama internasional dengan perguruan tinggi di berbagai negara.